Oke, setelah mempelajari teknik integrasi, kemudian integral tertentu, gitu, kita masuk ke aplikasinya, ya, aplikasi integral. Nah, salah satu aplikasi integral adalah menghitung luas bidang datar. Sebelumnya, pada saat kita mempelajari integral tentu tadi, kita sudah lihat kalau integral tentu itu pada dasarnya adalah kita menghitung luasan di bawah sebuah kurva. Ya, sekarang kita mau mengaplikasikan integral untuk menghitung luas bidang datar. Maka bisa Anda bayangkan bahwa sebetulnya yang mau kita gunakan di sini adalah integral tentu tadi, jumlahan Riemann tadi. Jadi misalnya saya punya sebuah daerah atau bidang datar gitu ya, yang dibatasi oleh kurva-kurva, yaitu kurva Y sama dengan Fx, gitu ya. Kemudian sumbu X, lalu garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Kayak gambar ini, ya. Maka untuk mengikuti jumlahan Riemann yang sudah kita pelajari tadi, gitu ya, kita bagi-bagi dulu luasan ini yang mau kita hitung berapa luasnya itu, kita bagi-bagi menjadi segi empat gitu. Kita bagi jadi subinterval tadi, gitu ya. Nah, kali ini segi empatnya kita sebut dengan bias. Kemudian kita nggak perlu memperhatikan keseluruhan segi empat karena kita tahu kita nanti hanya mau menghitung luas totalnya, gitu ya. Kita perhatikan satu segi empat saja sebagai perwakilannya. Untuk apa? Untuk menentukan panjang sama lebarnya. Jadi kalau kita buat segi empatnya tegak seperti ini, gitu ya. Kalau kita buat segi empatnya tegak kayak gini, lebarnya kan delta X. Yang kita tahu nanti dalam perjalanannya, kalau delta X-nya kita buat sangat kecil, maka delta X ini berubah menjadi dx. Lalu panjang segi empat ini apa? Nah, Anda perhatikan panjangnya itu kan jarak dari batas bawah luasan ini, batas bawahnya tadi kan sumbu X ya, sampai batas atasnya. Batas atasnya tuh kurva Y sama dengan Fx. Ya. Nah, panjangnya kan berarti sama dengan kalau saya buat ini, misalnya titik ini saya beri nama CI gitu ya, maka ini panjangnya adalah nilai fungsi di titik ini, yaitu F dari titik yang kita tunjuk. Itu ya. Jadi tadi langkah-langkah ini seperti yang saya sebutkan tadi, langkahnya bagi-bagi dulu, jadi bikin dulu segi empatnya. Kemudian kita tahu nanti lebarnya, kita tahu panjangnya, gitu ya, maka kita bisa hitung luasnya. Luas segi empat kan panjang kali lebar, yang kemudian kita jumlahkan untuk seluruh segi empat. Seperti tadi ceritanya, kalau subintervalnya dibuat sekecil mungkin, gitu ya, maka luas bidang datar yang kita cari itu akan jadi seperti ini. Balik lagi ke jumlahan Riemann tadi. Sehingga kalau kita ingat ini tuh jumlahan Riemann tadi, maka kita tahu hubungannya sama integral tentu adalah, ya ini adalah integral tentu gitu ya. Yang notasinya bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya nanti kalau kita mau hitung luas bidang datar yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, luasnya adalah integral dari A sampai B Fx dx. Jadi kalau mau mudah mengingatnya, Fx ini panjang segi 4, dx itu lebarnya tadi, kemudian A sampai B ini adalah titik-titik ujungnya. Kita menjumlahkan segi 4 tadi mulai dari titik ujungnya, kan karena segi 4 kita tadi tegak gitu ya, maka kita menjumlahkannya kan dari segi 4 yang paling kiri yang posisinya di X sama dengan A, sampai segi 4 yang paling kanan yang posisinya di X sama dengan B. Tuh, jadi saya tunjukkan contohnya. Dari contoh ini, saya mau menghitung luas bidang datar yang dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Ini akan sangat membantu kalau sebelumnya saya buat dulu gambarnya.
supaya saya tidak perlu menghafalkan rumus-rumusnya tadi. Jadi saya bikin dulu gambarnya. Ini X, ini Y, itu Y sama dengan X kuadrat, itu parabola, betul ya. Puncaknya di 0, 0 gini, terus sumbu X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Jadi ini 0, ini 3. Nah, berarti luas daerah yang mau saya cari itu yang ini. Nah, maka saya bisa ikuti langkah-langkah tadi, gitu ya. Yang pertama, saya putuskan dulu saya mau membuat bagaimana saya membuat segi empatnya, gitu ya. Misalnya segi empatnya saya buat tegak begini, ya. Ini segi empat saya, salah satu segi empat saya. Jadi harusnya ada banyak gini kan. Nah, saya buat salah satu aja yang ini, gitu. Saya perhatikan segi empat saya ini kalau dia tegak begini kan lebarnya ini. Lebarnya itu adalah dx. Karena dia adalah selisih di sumbu x. Nah, lalu karena ini tadi kurva y sama dengan x kuadrat, maka kita tahu panjang segi empat kita itu ini adalah x kuadrat. Ya, jadi lengkapnya harusnya x kuadrat dikurangi 0. Sumbu x ini kan persamaannya kalau saya tulis y sama dengan 0. Nah, jadi kalau saya tahu luas satu segi empat saja itu adalah panjang kali lebar, panjangnya x kuadrat, lebarnya dx, ya. Maka luas daerah keseluruhan adalah jumlahan dari luas segi empat itu. Jumlahannya dari berapa? Dari 0 sampai 3. Jadi seperti tadi, kalau ini X, maka batasnya juga pasti dalam X. Jadi ini kalau lengkap saya tulisnya begini harusnya. Nah, sampai di sini, ini sekarang kita ketemu dengan integral tentu. Maka menghitungnya seperti tadi, saya cari anti turunannya dulu. Kemudian saya masukkan nilainya di batas atas sama batas bawahnya. Jadi kan 27 per 3 dikurangi 0. Artinya dapatnya 9 satuan luas. Gitu. Atau saya bisa menyelesaikan kasus yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi saya buat dulu supaya enggak numpuk-numpuk gambarnya. Saya buat lagi gambar yang sama. Ini X, ini Y, ya. Terus kurvanya tadi parabola. Ini Y sama dengan X kuadrat. Tuh. Terus ya, ini X sama dengan 3, ini 0. Nah, sekarang misalnya luasan yang sama itu mau saya hitung tapi dengan membuat potongan-potongan segi empatnya mendatar kayak gini. Boleh apa enggak? Boleh saja. Gini ya. Nah, maka nanti lebarnya gitu ya, lebar segi empat itu kan yang ini jadinya. Nah, lebarnya ini adalah sekarang lebarnya dy gitu, karena dia adalah selisih kecil atau perubahan kecil sepanjang sumbu y. Nah, sementara panjangnya yang ini sekarang. Ya. Nah, kalau kita hitung panjangnya itu kan lihat ya, dari sumbu y ke garis x sama dengan 3 ini panjangnya kan pasti 3. Sementara dari sumbu y ke kurva ini, kurva y sama dengan x kuadrat ini, panjangnya kan x.
Nah, artinya berarti sekarang kalau gitu yang ini panjang segi 4 kita itu kan 3 dikurangi X. Nah, tapi kalau Anda perhatikan ini X-nya itu akan berubah-berubah terus mengikuti persamaan ini. Nah, sehingga ini harus saya ganti dulu. Kalau Y sama dengan X kuadrat kan berarti X sama dengan, karena ini kita yang diambil adalah setengah parabola yang sebelah kanan, maka ini artinya X sama dengan plus akar Y. Jadi nanti panjangnya ini 3 min X atau 3 min akar Y. Jadi luas daerah itu bagaimana integral? Tentunya luas daerah itu adalah jumlahan dari panjangnya 3 min akar Y kali lebarnya di Y, gitu ya, yang kita jumlahkan dari Y yang paling kecil. Ini kalau saya buat mendatar gini kan saya jumlahkannya dari paling bawah sumbu X tadi yang persamaannya Y sama dengan 0, gitu ya, sampai segi 4 paling atas posisinya nanti akan di sini. Ini adalah perpotongan antara kurva Y sama dengan X kuadrat dengan X sama dengan 3. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat, padahal X-nya 3, kan berarti kita tahu Y-nya pasti ada di 9. Ya, jadi nanti batas integralnya dari 0 sampai 9. Kalau udah tahu ini, tinggal kita ikuti tadi, cari anti turunannya, gitu ya. Anti turunannya ini berarti kan 3Y itu min 2/3 Y pangkat 3/2. Batasnya sekarang 0 sampai 9. Jadi hasilnya nanti 27 dikurangi 2/3 kali Y pangkat 3/2 itu kan Y akar Y. Jadi 9 akar 9. 9 kali 3. 27 berarti. Ya, ini berarti 27 dikurangi, ini 9 kali 2, 18. Hasilnya 9 satuan luas. Sama toh, jadi dihitung dengan cara apapun hasilnya pasti sama karena yang kita hitung adalah luasan yang sama. Ya, begitu. Selanjutnya ini rumus-rumusnya seperti saya bilang tadi mestinya tidak perlu Anda hafalkan kalau Anda tadi mengikuti bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Lalu ada beberapa contoh yang seperti ini gitu ya. Kalau ada dua kurva gitu, kurvanya yang satu Gx sama dengan X, satunya Fx sama dengan 2 min X kuadrat. Sekali lagi ini akan jadi mudah kalau Anda buat dulu grafiknya gitu ya. Anda buat gambar grafiknya dulu. Nah, gimana cara gambar grafiknya? Sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi Anda buat dulu gambar grafiknya kayak gini. Kemudian Anda putuskan Anda mau bikin pias bagaimana, kayak gini. Kalau piasnya mau atau pias ini segi empatnya itu gitu ya, kalau segi empatnya mau dibuat tegak seperti ini, maka panjangnya adalah kurva yang atas dikurangi sama kurva yang bawah. Kurva yang atas itu yang 2 min X kuadrat, kurva bawahnya yang X saja, Gx sama dengan X. Sehingga kita perlu menentukan titik potong. Kenapa? Karena kalau saya mau jumlahkan segi 4 ini, kan akan saya jumlahkan dari segi 4 yang paling kiri, karena saya buat segi 4-nya tegak, sampai segi 4 yang paling kanan. Nah, baik yang paling kiri maupun yang paling kanan, semua ketemunya di titik potong antara kedua kurva ini. Jadi saya cari dulu titik potongnya, seperti ini, gitu ya. Kalau perpotongan kan artinya nilai X dan Y-nya sama, jadi saya boleh samakan Y-nya, ketemu X-nya,
min 2 dan 1 ini berarti kan tadi ada 2 titik potongnya, sehingga luas daerah itu adalah dari min 2 sampai 1 jumlahannya apa yang dijumlahkan panjang, ini panjangnya tadi, kali lebarnya dx. Nah, lanjutannya seperti biasa, tinggal cari anti turunannya, terus substitusikan di batas atas dan batas bawahnya. Begitu penjelasan saya. Jadi ini contoh yang lain lagi. Jadi kalau X-nya sama dengan Y plus 1 dengan 3 min Y kuadrat, kurvanya kayak gini, ya. Yang kalau ada bentuk luasan seperti ini, saya memilih untuk membuat biasnya datar, maka nanti sama saya harus cari dulu titik potongnya ini, gitu ya. Terus panjang biasnya ini berarti kurva yang kanan saya kurangi sama kurva yang kiri, ya. Kurva kanannya adalah yang parabola, yang kuadrat, dikurangi sama yang kiri, lebarnya dy, gitu ya, sehingga semua harus Anda nyatakan dalam y, baik batasnya maupun integrannya. Jadi nanti integralnya menjadi seperti ini. Lalu kalau udah tahu integrannya, Anda tinggal menghitung, cari anti turunannya, hitung di batas atas dan batas bawahnya, lalu Anda dapatkan hasilnya seperti ini. Ini yang seperti yang saya lakukan di contoh yang pertama tadi, saya bisa menghitung ini dengan cara yang berbeda, gitu ya. Jadi luasan yang sama saya hitung dengan cara yang berbeda. Kalau tadi dibuat biasnya datar, sekarang dibuat biasnya tegak. Nah, Anda perhatikan, kalau ini saya buat biasnya tegak, lihat ya, bias di daerah sebelah sini, di sebelah kiri, sama bias di daerah sebelah kanan garis putus-putus merah ini, itu panjangnya ditentukan oleh kurva yang berbeda. Jadi kalau yang sebelah kiri ini panjangnya kan garis lurus dikurangi sama parabola. Sementara kalau yang di sebelah kanan ini panjangnya kan parabola yang sebelah atas, gitu ya, setengah parabola bagian atas dikurangi setengah parabola bagian bawah. Berarti karena panjangnya ditentukan oleh kurva yang berbeda, maka luasan ini tidak bisa saya hitung dalam satu kali integral. Harus saya bagi menjadi 2. Di mana saya membaginya? Saya membaginya di tempat mulai terjadinya perbedaan itu. Jadi kalau ini saya bikin di bias di sebelah sini, gitu ya, sama bias di sebelah sini sedikit ke kanan, kan itu sudah mulai beda. Makanya saya potong di sini. Gitu. Jadi yang ini nanti yang sebelah kiri panjangnya adalah garis lurus dikurangi setengah parabola yang bawah, karena yang bawah maka ini min akar, gitu ya. Sementara yang kanan nanti setengah parabola yang atas dikurangi setengah parabola yang bawah, plus akar dikurangi min itu. Jadi nanti seperti ini, nggak bisa saya hitung jadi satu, ada 2 integralnya. Yang pertama, batasnya dari min 1 sampai 2. Jadi, kita lihat lagi. Yang pertama, batasnya dari X sama dengan min 1 ini sampai X sama dengan 2. Nanti yang kedua, baru saya lanjutkan dari X sama dengan 2 sampai puncak parabolanya ini. Di X sama dengan 3 tadi kan puncaknya. Ya, jadi menjadi seperti ini. Anda perhatikan batas bawah dan batas atasnya. Jadi ini kalau Anda lihat, batas atas dari integral yang pertama sama batas bawah integral yang kedua itu pasti sama karena dia harus saya teruskan, gitu ya. Tapi integrannya beda. Yang pertama itu tadi garis lurus dikurangi sama min akar, maka jadi plus, gitu ya. Jadi garis lurus dikurangi setengah parabola yang bawah. Sementara kalau yang ini, setengah parabola yang atas dikurangi setengah parabola yang bawah panjangnya. Gitu ya. Ya, yang penting bisa mendapatkan ini, integral tentunya. Perkara mengintegralkannya itu tinggal Anda manfaatkan teknik-teknik integrasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Itu anti turunannya, lalu masukkan batasnya dan dapat hasilnya. Nah, seperti Anda lihat ini,
bagaimana kita memilih potongan segi empatnya, itu kadang-kadang akan menentukan kerumitan integral kita. Ya, bandingkan ya, ini yang kedua yang dibuat segi empatnya tegak, sementara tadi saya punya ini yang pertama yang kita buat segi empatnya datar. Hasilnya sama 9/2. Kerumitannya berbeda. Mana yang mau Anda pilih, silahkan Anda yang menentukan sendiri. Mana yang menurut Anda paling mudah buat Anda sendiri. Ya, jadi sekedar ringkasan dari materi kita kali ini, rumus untuk menghitung luas daerah di antara dua kurva itu, kalau boleh saya ringkas dalam 2 rumus saja, itu adalah F1 dikurangi F2 dx atau F1 dikurangi F2 dy, ini tergantung bagaimana kita membuat potongan segi empatnya, gitu ya. Dx kalau potongan segi empatnya tegak, dy kalau potongan segi empatnya datar. Nah, atau rumus ini bisa saya persingkat lagi menjadi satu rumus saja, yaitu integral fungsi yang lebih besar dikurangi fungsi yang lebih kecil d dari ketebalannya, gitu ya. Nah, ini tergantung tadi kan Anda mau segi empatnya datar atau tegak. Jadi langkah-langkahnya, langkah pertama itu tidak wajib tapi sangat membantu, karena kalau Anda tahu gambarnya, yaitu tadi, maka semua rumus tadi tidak perlu Anda hafalkan, ya. Jadi Anda bisa lihat secara visual luasan yang mau Anda hitung itu kayak apa. Kemudian yang kedua, tentukan Anda mau menghitung dengan jumlahan segi empat yang tegak atau jumlahan segi empat yang datar, ya. Lalu kalau sudah milih, jadi kalau langkah kedua itu sudah dipilih, langkah ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah konsekuensinya. Jadi kalau Anda pilih segi empatnya tadi tegak, gitu ya, maka lebarnya harus dx, panjangnya juga harus dalam fungsi x, batasnya juga harus dalam x. Jadi kalau saya boleh lengkapi ini, jadi yang ini itu untuk bias yang tegak, ya. Sementara yang dalam y, dy ini untuk bias yang datar. Ntar mengikuti semua. Kalau tegak, lebarnya dx, fungsinya harus dalam x, batasnya juga harus dalam x. Jadi ini juga yang tegak, ya. Kalau datar, lebarnya dy, maka integrannya semua harus dalam y, batas-batasnya juga harus punyanya y. Jadi ini untuk yang datar. Kalau ini sudah, maka langkah selanjutnya tinggal menghitung integralnya. Ya, itu materi kita hari ini, dan seperti biasa ini soal latihannya.